Ya tentunya di tempat ibu masing-masing, bapak ibu masing-masing, lagu Indonesia Raya agar kita semakin cinta Indonesia. Kita ini berbeda-beda tapi tetap sama, satu Indonesia, satu bahasa, satu bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita dengarkan juga bagaimana lagu himne ITS. Kita juga perlu tahu, mungkin bapak ibu, orang tua wali murid, wali mahasiswa belum tahu, maka kita perkenalkan juga. Baru nanti setelah itu kita akan coba sekilas bagaimana apa sebenarnya Departemen Akuaria dan seterusnya, baru nanti dilanjutkan dengan diskusi santai, dengan makanan, monggo di ruang dengan masing-masing. Mohon maaf. Jadi karena memang Zoom, kami tidak bisa menyambut Bapak Ibu semua. Biasanya kami undang Bapak Ibu di kampus, terus setelah itu masuk ke ruang-ruangan departemen biar tahu semua. Tapi karena pandemi, tidak ada yang perlu disesali. Semua sudah kejadian. Semua adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ikutin saja permennya. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita coba menguatkan satu Indonesia dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebentar Bapak Ibu. Raya merdeka Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita dengarkan yang kedua supaya Bapak Ibu setelah kita semangat bahwa kita punya bangsa yang luar biasa, beraneka suku, beraneka agama, tapi kita tetap satu, Indonesia. Sekarang kita akan coba dengarkan bahwa di ITS juga punya lagu kebanggaan. Tepatnya adalah himne ITS. Mari kita dengar bersama Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, inilah semangat-semangat kami Bapak Ibu yang ada di departemen, khususnya Departemen Aktuaria, FSAD, ITS, dengan lagu Indonesia Raya, dengan himne ITS itu, maka kami sebagai dosen dan semua yang ada di dosen maupun yang di tendik, itu memicu dan memacu putra-putri Bapak Ibu yang luar biasa telah diterima di kampus ITS ini, khususnya Departemen Aktuaria. Selamat datang Bapak Ibu di kampus ITS, khususnya Departemen Aktuaria FSAD ITS. Baik, kalau sudah semangat seperti itu, maka izinkan kami ingin memaparkan sebentar apa sebenarnya Departemen Aktuaria dan seterusnya, kira-kira 5-10 menit. Setelah itu baru kita diskusi santai, dialog santai, perkenalan satu sama lain sehingga lebih akrab lagi. Terus kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan tidak waktu lama lagi kita bisa ketemu dengan di darat. Minimum mahasiswa bisa offline. Nanti juga akan saya ceritakan kapan ITS program itu offline-nya. Dari sisi yang sekarang masih online begitu. Baik, izinkan kami 5-10 menit untuk memaparkan apa dan seterusnya tentang Departemen Aktuaria. Jadi ini adalah departemen kita. Jadi maaf Bapak Ibu, bukan kita menyombongkan diri atau sok atau apa. Satu-satunya di Indonesia yang aktuaria departemen ini cuma kita Bapak Ibu. Yang lainnya prodi. Apa maksudnya prodi? Di bawah departemen lain. Ada yang di bawah departemen matematika, ada yang di bawah departemen statistika, ada yang di bawah departemen, bahkan kemarin saya lihat ada yang ekonomi, ada juga. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu beruntung atau tepatnya masuk di Departemen Aktuaria yang tidak masuk di bawah departemen lain. Sehingga prodi kita namanya adalah Sains Aktuaria. Ada kemungkinan nanti Departemen Aktuaria seperti departemen lain punya prodi S1 dengan berbagai prodi, insya Allah S2 dan S3, insya Allah ke sana larinya. Jadi setelah institut atau universitas, ada fakultas, ada departemen, departemen baru beranak menjadi prodi-prodi. Jadi ini pembeda di kita aktuaria dengan aktuaria yang lain di seluruh Indonesia. Jadi itu. Nah, kebetulan kami ditunjuk dari awal sampai hari ini untuk menjadi kepala departemen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa harus tahu sejarah dulu Bapak Ibu supaya nggak hilang. Bahwa pergerakan fakultas kami itu sampai hari ini seperti yang ada di layar. Mudah-mudahan sudah Bapak Ibu bisa melihat. Ini VIPIA 65 sampai 83. Saya lulusan VIPIA Bapak Ibu tahun 81 masuk, 86 lulus dari Departemen Matematika. Fakultas VIPIA. Jadi VIPIA itu didirikan pada tahun 1965. Begitu 1983 berubah nama menjadi FMIPA. Nah, 86 saya lulus dari FMIPA. Masuknya VIPIA 81, lulusnya 86 di FMIPA. FMIPA 83 sampai 99. Lalu berubah lagi menjadi pecah jadi dua, Fakultas Sains dan FMKSD. Nah, Sains itu meliputi fisika, kimia, biologi. FMKSD, Fakultas Matematika, Sains dan Data, itu adalah meliputi matematika, statistika, dan aktuaria. Itu tahun 2017 sampai tahun 19. Pada biologi berdiri tahun 1999. Sedangkan aktuaria seluruh Indonesia itu berdiri di tahun 2018. Jadi waktu itu ada 6 PTN PTS, termasuk ITS. Dan tapi satu-satunya departemen cuma di ITS. 2018 kita berdiri. Lalu berubah lagi nama yang dua ini, yang tadinya FIPIA 1, FMIPA 1, pecah jadi dua jadi satu lagi. Sekarang dengan nama Fakultas Sains dan Analika Data, atau tepatnya Fakultas Saintik, yang terdiri dari 6 departemen, fisika yang tertua, matematika, statistika, kimia, biologi, dan aktuaria. Itu perkembangan fakultas di kami, Bapak Ibu, biar tidak lupa sejarah.
Sedangkan secara prodi atau departemen yang ada 6 tadi, Departemen Fisika sudah sampai dengan prodi S3. Matematika yang saya dulu masuk 81 lulus 86 juga alhamdulillah tahun kemarin itu sudah buka S3. Ya. Statistika sudah duluan, jadi yang warna merah ini baru buka. Yang putih-putih sudah lama. Nah, sedangkan biologi baru buka S2 Bapak Ibu. Ini yang benar. Aktuaria merah baru lahir 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan semester ini mudah-mudahan sudah ada yang lulus 3,5 tahun. Mudah-mudahan, mohon doanya Bapak Ibu. Berarti angkatan 18 itu sudah ada yang TA semester ganjil besok ini. Kalau itu bisa sampai lulus bulan Maret wisuda, maka itu insya Allah Maret 22 adalah lulusan pertama Departemen Aktuaria. Yang berikutnya lagi, tentu Bapak Ibu ingin tahu sebenarnya aktuaria ini punya apa, visinya, misinya, dan sebagainya. Visinya cukup jelas bahwa program Sains S1 Sains Aktuaria sebagai program pendidikan, pengembangan, dan penerapan aktuaria di bidang asuransi bencana, kelautan, asuransi syariah yang berreputasi internasional dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Begini Bapak Ibu, bahwa di Departemen Aktuaria ini memang unik. Kita sudah sering duduk di DIT, bahkan sudah disepakati ada SKS minimum. Itu seluruh aktuaria harus punya SKS itu. Kalau bahasa kita adalah mata kuliah wajib. Apa itu? Sekitar 45 SKS itu setiap departemen atau prodi aktuaria berdiri di Indonesia harus punya mata kuliah wajib sebesar 45 SKS. Sedangkan ciri divisi kami ini itu ditekankan saat berdiri oleh Pak Rektor. Tentunya Pak Rektor yang membawa dari komunitas profesor, ada di situ ada senat, ada sebagainya. Ciri kita ada 3 Bapak Ibu, yaitu penekanan di asuransi bencana, asuransi kelautan, asuransi syariah. Dan ini tidak ada di departemen atau prodi aktuaria manapun. Ini memang ditekankan. Nah, ini diaktualisasi dalam bentuk mata kuliah dan mungkin nanti KP, magang, dan ujungnya juga tugas akhir. Setelah ada minimum mata kuliah wajib, lalu ditekankan oleh Pak Rektor harus punya ciri Departemen Aktuaria di ITS. Cirinya adalah penekanan pada 3 ini Bapak Ibu, yaitu bencana, kelautan, syariah. Punya cerita Bapak Ibu. Kenapa bencana? Tidak bisa dipungkiri. Indonesia tidak akan bisa lepas dari bencana. Mau laut, mau tsunami, mau apa, semua mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi secara umum kita tidak pernah lepas dari bencana itu. Yang gunung, yang laut, yang ini dan sebagainya. Kedua, kelautan. Tidak bisa dipungkiri, ITS adalah satu-satunya yang mengembangkan tentang kelautan. Sampai muncul Fakultas Kelautan. Risetnya juga banyak itu, IBT, wilayah timur, dan sebagainya. Terakhir, syariah. Syariah memang asalnya dari Islam, tetapi hari ini sudah tidak bisa dipungkiri adalah secara hitungan keuangan, maka rumusan-rumusan syariah itu banyak mulai diikuti oleh perbankan, oleh asuransi, dan bahkan beberapa bisnis-bisnis pun itu sudah banyak yang pakai, tidak saja orang Islam, tetapi non-Muslim pun juga sudah mulai pakai syariah. Memang hukumnya memang beda dengan hukum, yang namanya riba dan sebagainya, atau kapitalis dan sebagainya. Di situ. Jadi penekanannya di kita, di bencana, kelautan, syariah. Sedang misinya adalah menyelenggarakan program pendidikan aktuaria tingkat sarjana dan seterusnya, menjadikan pusat penelitian dan seterusnya, membentuk jejaring. Bicara jejaring Bapak Ibu, alhamdulillah pada saat kita berdiri 2018, kita sudah ada join dengan RIDI Project yang undergo dari Universitas Waterloo, Kanada. Dan alhamdulillah, nanti kita kenalkan juga, ada dua dosen kami lulusan dari Universitas Waterloo, Kanada, yaitu Pak Wawan dan Bu Galo. Nanti kita kenalkan saat kenalan. Jadi gitu Bapak Ibu. Itu satu. Yang kedua, 2018 baru berdiri saja kita sudah ada join lembaga. Baik lembaga yang industri, bahkan sudah ada mahasiswa kami yang magang di sana, di Daerah Petisir, Surabaya. Ada konsultan dari Pelindo 1, 2, 3, 4.
kita juga sudah mengerjakan proyeknya di sana, dan juga mahasiswa kita ada yang magang di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sudah ada join juga dengan PAI. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah kenal bahwa PAI itu adalah bagaimana seseorang dapat sertifikat aktuaris. Jadi Perhimpunan Aktuaris Indonesia ini menyelenggarakan ujian agar seluruh masyarakat Indonesia yang ikut ujian itu dapat sertifikat daripada aktuaris. Ada level A10, A20 sampai dengan A70. Nanti kita kenalkan juga yang lain. Berikutnya lagi ada kita kerjasama juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Ada YSA, ada Indonesia Re, ada Prudensial, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi membentuk jejaring ini tidak sekedar slogan, tetapi kami sudah melakukan jejaring itu. Bahkan anak didik kami pun hari ini sudah ada yang KP di sana, bahkan semester ganjil besok juga ada yang magang di Telkom dan seterusnya. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu, mohon maaf, apa sebenarnya aktuaris itu? Aktuaris itu siapa sih aktuaris? Apa sih aktuaris? Apakah peramal, konsultan, atau superhero? Aktuaris Bapak Ibu bisa dikatakan sebagai desainer, yaitu merancang cara untuk mengurangi kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan. Peramal, mengevaluasi kemungkinan kejadian di masa mendatang dengan menggunakan data dan angka. Pengelola risiko, menurunkan dampak dari kejadian dan seterusnya yang tidak diinginkan jika memang terjadi. Konsultan, memberikan saran kepada perusahaan dalam pengambilan keputusan. Kalau ini digabung, sehingga seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistika untuk menyelesaikan persoalan bisnis, terutama yang menyangkut analisis kejadian dan berdampak pada segi finansial, itulah aktuaris Bapak Ibu. Jadi itu. Jadi bisa desainer, bisa keluar risiko, peramalan, dan konsultan. Itulah seorang aktuaris. Jadi lulusan dikatakan sebagai aktuaris. Lalu kita akan melihat seorang aktuaris itu berarti bisa apa saja. Ya bisa jadi appointed actuary, bisa chief officer, bisa financial consultant, entrepreneurial actuary, head of investment and fund management, data analysis, atau valuation team leader, dan seterusnya. Itu seorang aktuaris bisa bekerja pada tatanan itu. Kalau pakai plot, seperti ini juga bisa. Oh nanti. Yeah. Mengapa jumlah aktuaris sedikit Bapak Ibu? Kenapa kita harus berdiri aktuaria tahun 2015? Disinyalir, pemerintah melihat kalau tidak didirikan aktuaria, maka sebelum 2018 itu kita mendatangkan aktuaris-aktuaris dari tetangga Bapak Ibu, Singapura, Filipina, Malaysia, dan sebagainya. Nah, pemerintah melihat ini nggak benar, atau tepatnya nggak boleh diterus-terusin. Makanya 2018 dikti pemerintah dengan diktinya menginstruksikan harus didirikan departemen atau prodi aktuaria. 2018 ada sekitar 6 PTN-PTS, 2019 tambah lagi 2020, hari ini sudah hampir 20 prodi aktuaria dengan berbagai departemen. Karena mereka prodi berarti di bawah departemen. Cuma satu-satunya adalah di ITS. Kenapa aktuaria sedikit? Belum banyak yang tahu Bapak Ibu. Aktuaria ITS sangat beruntung Bapak Ibu. Saat berdiri, kita sudah kerjasama dengan Ready Project. Ready Project ini anak yang diciptakan oleh Universitas Waterloo Kanada yang tugasnya adalah riset sosialisasi aktuaria ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya dengan Pak Dekan waktu itu sudah keliling di Indonesia mulai dari Papua sampai dengan Batam sampai Papua keliling. Itu salah satu keuntungan karena memang disinyalir belum banyak yang tahu apa profesi itu. Dan alhamdulillah betul pekerjaan sebagai aktuaria cukup sulit. Ini banyak orang mengatakan jangan di aktuaria. Aduh, aktuaris itu urusannya ribet dan sulit. Tidak, Bapak Ibu. Banyak ilmu yang harus dipelajari. Benar. Karena nanti akan saya tunjukkan bahwa aktuaria itu ilmunya apa saja. Ujian profesi cukup sulit. Betul. Tapi perlu dicatat, PAI yang mengeluarkan sertifikasi itu A10, A20, dan seterusnya, ada saya temuin lulusan PAI A10 itu anak SMP loh Bapak Ibu. Sudah punya sertifikasi A10. Artinya sebenarnya sulit itu relatif, tergantung kita.
Mau repeatedly exercise apa enggak? Mau mengulang melatih apa enggak? Kalau enggak, ya kita akan selamanya sulit. Tapi kalau kita mengulang, mengulang, melatih, insya Allah putra-putri jenengan pun juga akan mudah di aktuaria. Belum banyak prodi aktuaria, benar Bapak Ibu, karena baru berdiri di 2018. Ini gelar-gelar aktuaris di Indonesia Bapak Ibu. Ada yang bernama CNLA. Ini meliputi ujiannya dalam matematik keuangan, probabilitas dan statistika, akuntansi, pelatihan dasar aktuaria asuransi umum. Ada juga ASAI, yaitu matematika keuangan. Ada FSAI. Alhamdulillah dosen kami ada yang FSAI, yaitu Pak Wawan, sudah lulus dari FSAI. Semua ujian ASAI, investasi, dan sebagainya. Dan PAI ada juga di sini. Ini tadi sudah di atas itu. Selain PAI ada ujian-ujian aktuaria seperti ini, Bapak. Nah, DPAI selalu mengikuti kurikulum internasional. Mulai dari A10, 20 sampai A70. Itu ada ujian PAI. Kalau dulu sempat kita menyelenggarakan sebelum pandemi, sekarang ujiannya terpusat di Jakarta selama pandemi. Kalau dulu enak, bisa wilayah timur bisa ditampung di ITS. Dengan kita join dengan PAI. Nah, ini keterampilan profesi aktuaris Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu bisa paham, nanti bisa ditulang. Mahasiswa sudah banyak tahu, memang waktu perkenalan awal sudah kita terangkan ini. Yaitu harus punya matematik statistik. Harus. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau ada prodi aktuaria di bawah ekonomi, maaf bukan meremehkan, saya bingung. Karena resource-nya dasarnya di sini. Kalau ekonomi, nggak kuat Bapak Ibu nanti. Makanya jenengan beruntung putra-putrinya di Departemen Aktuaria yang tidak di bawah prodi lain. Jadi full semuanya, baik mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan, semuanya full aktuaria. Merujuk dengan kurikulum internasional. Dengan tadi sudah disepakati oleh Dikti, ada batasan kurikulum minimum 45 SAS. Ada judgment, ada business acumen, ada communication. Nah, disitulah nanti ujungnya muncul sebagai skill daripada aktuaris. Harapannya putra-putri Bapak Ibu kurang lebih 4 tahun di Departemen Aktuaria, insya Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu ini semua untuk melengkapi kelulusan putra-putri Bapak Ibu sebagai aktuaris. Lalu apa itu ilmu aktuaria? Nah, ini juga penting Pak, harus Bapak Ibu ketahui supaya kita ngeh. Jadi nanti kalau milih-milih sekolah juga biar paham. Jangan sampai kita ini milih sekolah yang kita tidak tahu. Aktuaria itu ada di dalamnya matematika Bapak Ibu. Kalkulus, persamaan diferensial jabar, matematika statistika. Ada statistikanya. Dari peluang, metode statistika, analisis regresi, stokastik, time series, ILM. Ada keuangannya. Matematik finance, manajemen investasi portofolio, ekonomi, dan ada teori risiko Bapak Ibu. Itu diajarkan matematik aktuaria, teori risiko, analisis survival, ada pemrogramannya. Kalau tadi di video aktuaria ada mahasiswa kami, kenapa senang di departemen? Karena senang ada programnya, ada ekonominya, yaitu. Ada ciri khususnya di ITS, khusus di ITS, yang tadi sudah saya bilang. Ada syariah, bencana, dan kelautan. Mas, coba kita lihat dulu. Nah, ini kalau mau dipahami, secara sesuai dengan IFOA, Institute and Faculty of Actuaries, itu aktuaris itu ada 2 nanti kalau lulus. Bisa ke perusahaan, company, bisa konsultan. Kita kok saiki. Di company itu bisa di finance, ada life, ada general dan sebagainya. Di konsultan, namanya konsultan, bisa macam-macam, bisa di bank, di asuransi dan seterusnya. Ini pekerjaan dari aktuaris, lulusan aktuaria bisa di 2 posisi itu. Juga bisa dosen pasti. Wong kita aja hari ini kesulitan mencari dosen. Monggo kalau ada lulusan-lulusan saudara Bapak Ibu yang ingin jadi dosen ITS, insya Allah nanti bulan Oktober kita akan buka. Tapi kalau ada segera hubungi kami. Kita butuh 2 Bapak Ibu minimal tahun ini. Sejarah Departemen Aktuaria FSAD tadi sudah ada sebagian. Ini kalau mau lebih rinci, kalau tadi fakultas ini departemen. 17
inisiasi awal pendirian aktuaria. Kerjasama tadi sudah saya sebut Ready Project. Ini adalah dikondisikan oleh UNICEF Waterloo. Kita beruntung betul saat itu ada Ready Project. Karena semua rapat-rapat, kegiatan semua di backup oleh mereka. Bahkan tadi sudah saya bilang, banyak orang tahu aktuaria gara-gara salah satunya saya bilang Ready Project. Karena dari Batam sampai Papua. 2018 kita berdiri. Menerima angkatan pertama. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin jenengan salah satu yang terpilih putra-putri jenengan. Kenapa? Tahun 2018 itu yang daftar kurang lebih 3.000-an. Mohon maaf. 3.000, 4.000 kalau nggak salah. Yang diterima cuma 60 Bapak Ibu. Dan nilainya di atas 9 rata-rata. 2019 penerimaan beberapa dosen baru, kerjasama PAI, peningkatan kemampuan dosen, kursus ke sana, kursus ini, dan dosen kami sebelumnya sudah lulus 1, 29 lulus lagi, Bu Galo dari Universitas Waterloo, Pak Wawan dan Bu Galo. 20 kemarin pengenjaan akreditasi, alhamdulillah sudah keluar akreditasi kita adalah baik Bapak Ibu. Nah, kita akan ngejar yang baik sekali, mudah-mudahan bisa unggul. Kalau unggul rasanya belum, karena belum meluluskan. Tapi kalau semester depan Maret meluluskan, saat kita ajukan, insya Allah kita akan raih akreditasi unggul. Mohon doanya. Kita masih di akreditasi baik hari ini. Kerjasama di beberapa perusahaan sudah kita lakukan. Jadi ini. Amin. Amin. Keunggulan Departemen Aktuaria apa? Tadi sudah saya bilang, satu-satunya di Aktuaria, Departemen. Kemampuan dosen di bidangnya. Bapak Ibu, perlu kami infokan, aktuaria Departemen Aktuaria ITS ini dilahirkan dari 2 departemen, yaitu Departemen Statistika dan Departemen Matematika. Dari Departemen Matematika, saya, Bu Nuri almarhum, oh ya Bapak Ibu, sekdep kami baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Baru bulan mingguan sekdep kami meninggal. Mudah-mudahan diterima oleh Allah semua kegiatannya dan diampuni dan bisa masuk surganya Allah. Amin ya Allah. Itu Bu Nuri, itu dari matematik. Ada lagi Pak Wawan dan Bu Galuh, itu dari matematika. Sedangkan nanti kita kenalan satu-satu, saya panggil nanti. Yang kedua, dari Departemen Statistika ada Pak Ato, PSD-nya dari Malaysia, ada Bu Mita, ada Bu Asmi, dan Pak Imam. Jadi 4-4 Bapak Ibu, 8. Ditinggal 1, Bu Nuri yang kemarin meninggal itu, jadi tinggal 7. Makanya ini SKS-nya tundung ini Bapak. Mohon doanya mudah-mudahan kita yang 7 orang nih sehat, kuat, sehingga putra-putri jenengan akan dampak positif semua. Insya Allah. Suasana akademik kemahasiswaan, alhamdulillah kita punya gedung yang besar Bapak Ibu. Gedung itu yang saya taruh di DP di grup orang tua itu Menara Sains, 2 lantai insya Allah kita pakai itu. Baik. Nah, sekarang waktunya saya tunjuk dulu secara tulisan, baru saya panggil satu-satu nanti. Saya Pak Jupri, panggilannya Pak Jupri, Bu, Bapak Ibu, sebagai Kadep Aktuaria. Lalu Pak Ato, ini panggilannya R. Muhammad Ato, panggilannya Pak Ato. Ini sekarang di SEKIT, yaitu di Sekretaris Institut, jadi ada di pusat, plus dosen. Pak Imam Sawawi, ini ada di Dirmawat di bagian Direktur Kemahasiswaan ITS, sekaligus dosen aktuaria. Pak Ato, Pak Imam, Bu Mita, ini sebagai kalap daripada aktuaria. Ini yang dari statistik, tadi saya bilang. Lalu ada lagi Bu Asmi yang tadi sebagai MC, ini juga pernah di Perancis sama Bu Mita. Lalu ini yang saya katakan paling muda, paling ganteng, paling keren, karena memang satu-satunya di departemen yang lulus FSAI, Bapak Ibu. Pak Wawan dengan Bu Galuh ini, dua-duanya lulusan Universitas Waterloo. Makanya di sini ada Master Aktuaria. Jadi Bu Galuh, nanti coba saya panggil, saya tunjukkan dulu foto-fotonya. Kita dibantu oleh Kasubag, namanya ada bagian keuangan, bagian admin kita Bu Evi, Pak Darmawan ini sebagai untuk support seluruhannya, sedangkan Pak Fian atau Mas Fian saya panggil ini support IT dan sebagainya. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa kami berikan kenalan. Sekarang saya close dulu supaya kenal satu-satu saya panggil. Yang pertama Pak Ato,
Silakan diperkenalkan diri. Monggo Pak Ato. Hadir Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, itu Pak Ato. Saya Ato Bu, Pak Ato biasa dipanggilnya sama Ya. anak-anak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ato. Pak Imam. Singkat kali perkenalannya Pak Ato. Oh, Pak Ato minta dipanjangin. Monggo. Apa saja Pak yang diperkenalkan Pak? Ya, pengalaman di Malaysia boleh. Dari Oh ya, Setuju Pak. baik. Berapa? Ya, monggo Pak Ato. Saya dari Malang Pak, Bu ya. Dari apa namanya? SD sampai SMA di Malang. S1 saya di ITS, S2 di IPB, S3 saya di Malaysia. Ya. Kemudian kalau keluarga ya, alhamdulillah ya, sudah punya istri dan anak ya. Ada 1 istri dan 6 anak ya. Yang terkecil kelas Masya Allah. 5 ini, 5 SD. Yang terbesar belum lulus S1 di UGM yang pertama, yang kedua di ITS, yang ketiga di Lipia, yang keempat SMA, yang kelima SMP, yang keenam SD. Videonya itu Pak. Pak Ato. Oke. Matur nuwun Pak Ato. Nomor Sama-sama. 2. Oke. Pak Imam, ada Pak Imam? Bu Asmi? Nggak kelihatan ini. Tidak hadir sepertinya, Pak. Nggak hadir ya. Mohon maaf Pak Ibu. Memang ada di antara kami yang tidak hadir karena ya tadi saya katakan ada kegiatan yang macam-macam. Baik, Bu Mita yang sudah ada. Monggo Bu Mita. Ya, terima kasih Pak Jupri. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan saya Bu Mita sebagai Kepala Laboratorium di Aktuaria. Suami saya 1, alhamdulillah. Anaknya 2. Yang 1 masih kecil, masih 1 tahunan. Dulu S1-nya di Statistika ITS, kemudian S2-nya double degree ITS sama Prancis di Paris. Saya bareng sama Bu Asmi dulu S2-nya. Ya, begitu Bapak Ibu. Matur nuwun Bu Mita. Bu Asmi, monggo. Speaker, Bu, masih mute. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Bu Asmi. Saya domisili di Surabaya, asli Surabaya dari kecil. Saya S1, S2-nya ITS, kemudian pada saat S2 juga sempat mendapat beasiswa untuk melanjutkan S2 1 tahun ya, bersama dengan Bu Mita. Jadi saya kemana-mana nggak tahu kok jodohnya sama Bu Mita terus gitu. Karena saya baru bergabung sama bergabung dengan Departemen Aktuaria baru di tahun 2019 yang lalu. Untuk keluarga, alhamdulillah saya sudah dikaruniai 1 putra dan 1 putri. 2-nya masih kecil, yang paling besar masih TKB. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Sebentar. Aduh. Pak Wawan, Pak ada. 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 Monggo Pak Wawan. Baik, Assalamualaikum Pak. Suara saya bisa masuk nggak Pak? Ya udah, masuk suara. Iya, sini mohon maaf Pak, saya lagi ada acara di Kediri soalnya sebenarnya ini Pak. Oh jangan. Gitu. Oke, silakan. Ya, tapi nggak apa-apa sih Pak. Maksud saya cuma perkenalan aja, saya mau menyapa orang tua wali semuanya monggo, gitu. Lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Wawan Hafid Pak, Bapak Ibu ya. Saya staf di Departemen Aktuaria. Jadi saya masuknya sama dengan Bu Asmi. Kami baru join di departemen ini tahun 2019 kemarin. Kalau saya asli Surabaya, jadi memang dari kecil ya, dari TK sampai S1, S2-nya ambil di ITS di Surabaya, terus baru lanjut ke Kanada waktu itu ya. Nah, untuk kegiatan saat ini ya, saya menjabat sebagai staf di Departemen Aktuaria untuk pengajaran dan juga aktif di beberapa organisasi keprofesian seperti DPAI dan juga di Islamic Insurance Society juga di sana. Baik, mungkin begitu saja Pak ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tambahkan Pak Wawan, ini baru nikah Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau ada yang mau ngincer Pak Wawan sudah laku. Alhamdulillah. Baru nikah. Jadi yang kedua Pak Wawan ini mohon doanya Bapak Ibu tahun ini berangkat S3 insya Allah. Tahun ini berangkat S3 insya Allah. Terus apa lagi?
Ya itu kurang lebih gambaran untuk Pak Wawan. Bu, ini ada ya Bu Asmi? Hati-hati Siapa lah. Pak? Bu Evi kayaknya Pak. Oke, kalau yang dosen udah habis ya, nggak ada ya? Galuh Galuh, nggak tahu bisa Bu bergabung. Galuh? Tadi kelihatan ada. Bu Galo ada nggak? Ini karena banyak, jadi mohon maaf nggak bisa lihat satu-satu. Oke, saya tambahkan saya tadi belum kenalan Bapak Ibu. Saya asli Jember, Kencong Jember, SD, SMP Kencong, SMA Jember, Matematika S1 ITS, S2-nya di Matematika UGM, S3 Statistika ITS, dan sudah keliling-keliling mulai dari Eropa sampai Waterloo semuanya itu karena dosen itu sendiri. Istri alhamdulillah 1, putra putri 4, 3 cowok 1 cewek. 2016 sudah tuntas semua, sudah nikah semua. Alhamdulillah cucu akan 8 Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi kami ini yang tertua Bapak Ibu di Aktuaria. Insya Allah setelah ini mereka-mereka yang akan menampung estafet kepemimpinan. Jadi saya yang paling tua dari cucu-cucunya hampir 8, putra putri sudah nikah semua 2016. Jadi itu kalau dari saya. Baik, dosen sudah habis karena yang lain berhalangan. Bu Suci kelihatan enggak? Kalau ada langsung bersuara Bu Suci dari Tendik Kasubag kita. Enggak Bu kelihatan. Evi Pak. Oke, Bu Evi, monggo admin Aktuaria. Silakan Bu Evi, kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. Bapak Ibu, nama saya Evi Liawanti, Tendik, staf administrasi akademik dari Aktuaria. Gitu aja Bapak. Oke, terima kasih Mbak Evi. Saya selalu, kalau semua itu nggak tahu, saya itu paling akrab dengan cara manggil Mbak, Bapak Ibu. Nggak tahu, itu kesukaan saya saja. Jadi Mbak Evi ini Bapak Ibu yang NTFRS, nama dosen, nama mata kuliah, bla bla bla, surat menyurat tentang departemen ini, termasuk yang kemarin bikin undangan ke jenengan, itu semua Mbak Evi. Baik, maturun Mbak Evi. Pak Darman atau Mas Fian atau Mbak Sari ada nggak? Belum ada sama. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, itulah perkenalan kami dari departemen. Belum kita tutup sebelum kita dialog dengan Bapak Ibu. Kenalan Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mau tanya apa. Nanti yang jawab tidak harus saya, ada Pak Ato, ada Bu Mita, ada Bu Asmi, ya. Dan untuk urusan administrasi nanti bisa Mbak Evi juga bisa jawab. Monggo Bapak Ibu. AMKM, Anda meminta, kami menjawab. Frekuensi Departemen Aktuaria memang terbaik. Nah, mohon maaf. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau tanya, reset. Oh, Bapak Ortu Jihan. Dipersilakan Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama kami Mulyadi Mustafa, orang tua dari Jihan Fitra Fajrin, asal dari Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Pekanbaru Riau, bekerja di BUMN, salah satu BUMN di Pekanbaru. Yang ingin kami tanyakan ini mungkin di luar proses ajar mengajar yang ada di Departemen Aktuaria. Kira-kira nanti kalau sudah offline atau sudah tatap muka, ini untuk pemondokan anak-anak kita yang di luar kota ini, kira-kira gampang apa sulit nyarinya dekat-dekat kampus itu, Pak? Itu aja mungkin, Pak. Baik, terima kasih Pak. Langsung saya jawab aja biar banyak yang bertanya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, di kampus kita itu ada perumahan dosen Blok T, Blok U. Itu banyak kos-kosan di sana Bapak Ibu. Kalau toh Bapak Ibu di sana sudah penuh, misalkan rebutan ya Bapak Ibu, biasalah. Karena deket jadi banyak peminat. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Di sekitar kampus itu sudah ada namanya Kepote, ada yang namanya Kejawen, Sukolilo, itu banyak Bapak Ibu. Jadi aman. Bahkan untuk mahasiswa baru hampir bisa ditampung semua di asrama ITS. Itu kalau toh memang itu nggak mampu di asrama ITS, itu tadi saya katakan bisa di Kepote, Sukolilo, Kejawen dan sekitar itu. Ada lagi agak jauh sedikit namanya Kertajaya. Saya yakin untuk masalah pondok tidak masalah. Ya kan untuk yang angkatan lama masih ada yang di asrama Bapak Ibu. Artinya tentu nggak bisa nampung semua sebanyak seluruh mahasiswa ITS. Tapi daftar atau apa ada prioritas misalkan mahasiswa baru itu prioritas. Terus mungkin yang mau ujian lulus karena ini ada.
Nah, sekalian Bapak Ibu, saya jawab gini. Bagaimana untuk 21 angkatan yang baru ini? Apakah akan ada offline? Kemarin keputusannya ada hibrid Bapak Ibu. Hibrid itu hanya untuk mahasiswa 21 yang di Surabaya. Mohon maaf yang di luar. Itu pun tidak bisa ditampung 100% Bapak Ibu. Ruangan kelas hanya dipakai untuk maksimum 30% kurang lebih. Jadi hanya Surabaya saja. Mohon maaf di yang kota-kota lain. Yang lain masih tetap online. Tetap online. Hibrid khusus aktuaria tidak bisa dilakukan Bapak Ibu, karena hibrid ini syaratnya lumayan ketat dari Satgas COVID. Ruangannya harus terbuka, jendela. Nah, ruangan kita ini tertutup rapat semua. Memang desainnya AC. Itu sehingga kami tidak bisa melakukan hibrid. Yang bisa dilakukan adalah semester 1, semester 2 seperti putra-putri Bapak Ibu. Nanti tinggal lihat aja ada pengumuman itu akan ada hibrid khusus Surabaya. Itu semester 1 yang mata kuliah paket seperti putra-putri Bapak Ibu. Apa saja di situ? Matematika, fisika 1, kimia 1, matematika 1, fisika 1, matematika 1. Ada yang namanya bahasa Indonesia, bahasa tidak. Ada ya cuman itu yang bisa ikut di hibrid dan itu cuman maksimum 30% satu kelas. Jadi mohon maaf kota-kota lain. Nah, kalau dikejar lagi kapan Pak Jupri offline? Mohon maaf Bapak Ibu, kami sampai hari ini tidak ada yang bisa berani mengatakan kapan. Bahkan pemerintah pun juga belum berani juga. Karena memang pandemi ini kan dikatakan unik ya unik. Jadi itu langsung sekaligus jawab itu. Oke, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ya, assalamualaikum Pak. Oke Pak. Oke, Mas Sinten? Matur nuwun. Oh, Pak Bambang Purwono, monggo. Oke, saya Bambang Purwono, orang tua dari Satya Indra Pribadi, domisili Sidoarjo Pak Jupri, jadi dekat-dekat aja dengan Surabaya, perbatasan Surabaya Sidoarjo ini di Waru Pak. Ya, kalau tadi sempat saya lihat paparan dari Pak Jupri ya untuk aktuaria ini, kayaknya kok kompleks sekali ya, kompleks terus. Jenjangnya juga banyak tahapan. Ya belum dapat gambaran yang konkret ya terkait dengan satu nanti gelarnya apa ya kan? Apakah setelah mengikuti jenjang yang tadi Bapak sampaikan ada FSAI, ada apa itu terus nanti kayak kalau kita mengacu ke hukum itu setelah lulus S1 itu ada S2 notariat gitu kan, atau dokter setelah dokter umum ambil spesialis ada dokter spesialis gitu kan. Mohon pencerahannya Pak Jupri supaya kita orang sedikit ada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk gelar Bapak sementara sudah diusulkan menjadi SAKT untuk gelar. Tapi nanti itu keputusan pusat ya, sudah kita usulkan dari komunitas aktuaria atau prodi atau departemen aktuaria untuk gelarnya itu ada beberapa yang akan diuji ada SAKT. Jadi bukan akuntansi ya, bukan tapi aktuaria. Tapi kita tunggu aja dari pemerintah, gelar itu sudah dari pemerintah. Yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, kalau yang saya katakan tadi itu ada itu bukan masalah apanya Bapak. Saya ulang ya supaya lebih paham. Jadi itu menyangkut tentang kelulusan Bapak. Artinya sertifikasinya bukan jadi kalau sudah lulus S1 Bapak itu bisa ini sebelum lulus saja juga bisa ngikutin ini Bapak. Bahkan tidak harus kuliah di aktuaria pun bisa ikut ini asal lulus. Contoh PAI tadi sudah saya bilang di PAI itu ada A10, A20 itu sertifikat semua. Ada namanya A10 itu apa, A20 apa dan sebagainya. Ada sertifikatnya. Cuman kalau yang belum lulus aktuaria terus lulus itu ya semacam tadi kayak akuntansi Ajun 1, Ajun 2 dan sebagainya. Bahkan di PA itu anak SMA sudah, anak SMP ada yang lulus A10, SMA ada yang A10, A20 itu lepas Pak. Kelebihannya apa? Ini ya namanya sertifikat Pak. Tergantung perusahaan itu. Ada tentu begitu lulus aktuaria kan baru lulus Indonesia kan baru mudah-mudahan tahun ini ya Pak. Mudah-mudahan ya kita meluluskan ya. Yang insya Allah tahun depan jelas lah insya Allah. Nah
Kalau sudah lulus ditambah sertifikasi CNLA, ASAI itu memang daya jualnya lebih dahsyat, Pak. Nah, kami beruntung dan alhamdulillah seperti Pak Wawan itu ingin mengabdi jadi dosen, kita beruntung betul loh, Pak. Kenapa? Pak Wawan itu sudah FSAI loh, Pak. FSAI itu di luar, waduh, jujut loh, Pak. Tapi alhamdulillah memang jiwanya Pak Wawan itu memberi ilmu sebagai dosen, maka Pak Wawan terus ingin mengembangkan di dosen, karir di dosen. Jadi ini lepas Pak dari kelulusan. Siapapun ikut tes ini Bapak Ibu semua yang hadir bisa lulus dari sertifikasi PAI, CNLA, ASAI, FSAI. Jadi ini hanya sertifikasi kelulusan sesuatu. Kalau aktuaria ini mencetak dalam konteks sarjana aktuaris S1, program S1. Jadi itu aja. Jadi bedanya, jadi jangan sampai salah pengertian bahwa kalau tadi itu sertifikasi saja. Ada A10, A20 itu dari PAI sampai A70, ada FSAI, ada lagi ASAI dan sebagainya. Itu, Pak. Ya, Pak Tunawon, Pak Jupri. Jadi yang tertinggi itu sertifikasinya FSAI itu, Pak ya? Ya, ada FSAI. Biasanya itu dilakukan setelah PAI biasanya. Setelah PAI-nya. Ya. Tetapi sebenarnya kalau bicara tentang sertifikasi siapapun boleh tes, Pak. Asal mampu aja ujiannya, monggo. Gitu. Baik, saya lanjut ke Pak Andi. Monggo Pak Andi Budiarto, silakan. Baik, terima kasih Pak Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Pak Jupri, terima kasih. Jadi sudah difasilitasi nih Pak ya, kami orang tua mahasiswa. Jadi kita bisa berkumpul dari seluruh Indonesia nih Pak Jupri. Betul. Kebetulan saat ini saya bertugas mendapat penugasan di salah satu BUMN di Bontang, Pak, di Kalimantan. Wah, jauh Bontang. Jadi alhamdulillah bisa bergabung dengan Pak Jupri ini anak-anak. Ya, jadi tadi sebetulnya pertanyaan yang offline sudah terjawab oleh Pak Jupri. Ini mungkin ada pertanyaan lanjutan, Pak. Mungkin tadi menambah dari pertanyaan Pak Bambang sebelumnya. Jadi yang untuk gelar profesi yang ASAI, FSAI segala macam itu Pak, apakah ini dari Departemen Aktuaria ITS ini bisa memfasilitasi anak-anak begitu Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, tadi mungkin belum dijelaskan mengenai total SKS berapa, kemudian seperti apa sih alur SKS-nya, perkuliahannya Pak. Jadi mohon penjelasan lebih lanjut mumpung ini semua mahasiswa dan mungkin orang tua mahasiswa kumpul begitu Pak Jupri. Ya. Jadi saya kira demikian Pak Jupri, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Andi. Jadi begini Bapak Ibu, kita semua seragam lah di Indonesia. S1 itu 144 SKS, lulus S1 140 SKS. Cuma tadi sudah saya kasih catatan bahwa kita prodi Departemen Aktuaria sudah kumpul di Jakarta, sudah dibawa hasil ini yang dijembatkan oleh Ready Project tadi itu, akhirnya muncul yang namanya kurikulum minimum, yang tadi saya katakan kurang lebih 40 SKS. Sisanya itu diserahkan ke masing-masing. Cuman kelebihan dari Departemen Aktuaria, karena tidak dibawa prodi, maka full semua diarahkan kepada persiapan aktuaris. Anggaplah begitu. Mata kuliahnya lengkap banget. Ya tentunya nanti akan putra-putri Bapak Ibu bisa ngeprint itu dari kurikulum itu bisa diprint ditunjuk ke Bapak Ibu. Tuh. Yang kedua, untuk fasilitasi Bapak Ibu. Memang untuk misalkan ada yang mau tes PAI dan alhamdulillah himpunan kita gerak semua Bapak Ibu. Adik-adik kakak kelas putra-putri Bapak Ibu itu yang dikenal dengan himpunan itu sekarang misalkan akan ada tes PAI A10. Biasanya sama kakak kelas akan ada semacam training dulu Bapak Ibu. Nah, itu di training begini. Kalau dulu kita yang training, khususnya Pak Wawan itu training. Alhamdulillah mahasiswa kami 18, 19, 20 itu sudah banyak lulus dari PAI Bapak Ibu. Ada A10, ada yang A20, bahkan dari A10 sampai A70 ada satu nama, saya sebut aja enggak apa-apa. Mas Aldo itu sudah pegang 5 sertifikasi PAI Bapak Ibu. Memang pinter. Jadi siapapun memang bebas Bapak. Kalau udah bicara profesi itu siapapun boleh tes. Tidak harus di aktuaria, kan begitu. Nah, bicara tentang fasilitasi, insya Allah dengan adanya himpunan sudah terbentuk, itu biasanya kakak kelas dari putra-putri Bapak Ibu akan mengadakan training-training itu. Insya Allah begitu. Nah, mumpung pertanyaan menjelang itu. Apakah nanti ada namanya konversi atau apa diakui atau apa dengan PAI?
alhamdulillah Bapak Ibu sudah kami setor semua ke PAI tentang mata kuliah yang teridentifikasi sama dengan profesi A10, A20 sampai A70 tadi. Keputusannya dari pihak PAI. Kami dari pihak departemen, karena ini memang pure aktuaria, memohon yang lulus AB sudah disamakan dengan profesi tadi. Tapi biasanya tahun-tahun lalu itu yang lulus A, Bapak Ibu, baru disetarakan dengan A10, A20, dan seterusnya itu. Jadi, aktuaria yang akan lulus nanti tidak saja dapat sarjana S1 aktuaria dari departemen kita, nanti bagi yang nilainya belum diputuskan sama PAI, mau diterima AB atau A, maka ditambah akan ada sertifikasi profesi dari PAI. Nah, itu berarti nilai jualnya tambah tinggi lagi nanti. Nah, bagaimana tentang FSAI, ASAI apa? Tetap Bapak Ibu, selama mereka komunikasi, mereka itu siapa? Mahasiswa. Kalau mahasiswa berkomunikasi dengan kami, insya Allah kami akan support dalam apapun yang bisa kita support. Intinya, kami tidak ingin mengecewakan, maaf, berapapun dana yang sudah jenengan keluarkan, give, maka jenengan akan dapat tik dari Departemen Aktuaria sebaik-baik mungkin. Gitu. Konsep kami adalah setelah jenengan memberi, kami akan berikan yang terbaik untuk putra putri Bapak Ibu. Itu Pak Andi jawabannya. Ji, matur nuwun Pak Jupri. Monggo Ketut Rai Mahajoni dipersilakan. Monggo Bapak. Ya, selamat pagi Pak Jupri. Pagi Bapak. Dosen-dosen semua, pengelola semua. Salam kenal kami. Ya, saya orang tuanya Esa, saya dari Bali. Nah, kebetulan lagi isolasi nih Pak. Loh, oh masih Bali ya, masih ketat ya Pak ya? Masih ketat ya, cuman saya isolasi di rumah. Wah, G, Pak. Terima kasih. Ini kebetulan saya memang tamatan ITS juga. Oh, departemen apa Pak? Saya mesin Pak. Oh ya, mesin banyak orang Bali memang mesin, betul. Mesin. Kakak juga ada 2 juga mesin. Berapa Pak? Ini lingkungan 85. Oh 85, saya F16 Pak. Berarti Bapak M berapa? 25. Saya M29. Oh 29, saya F16. Lanjut Pak. Ya, senang sekali ini sebenarnya memilih sains aktuaria ini anak saya sendiri Pak. Alhamdulillah. Saya tidak ada ngarah-ngarahin, cuman memang saya ngarahin waktu itu cuma 3 hal aja. Saya sebutnya Mikatop Pak, minat, bakat, dan opportunity. Gitu. Yes. Nah, jadi karena dia melihat anak saya opportunity daripada sains aktuaria ini bagus ke depan, nah, dia pilih yang ini gitu. Itu aja sih. Kalau yang lain pertanyaan saya gini. Ini kan kita belum pasti ini mau offline online. Betul. Kebetulan yang dari Bali kan kalau nggak salah yang tinggal di Bali cuma 4 orang Pak. Nah, biasanya dulu pengalaman saya kuliah di semester awal itu kan sering kita kerja kelompok nih Pak. Betul. Nah, jadi saya usulkan kalau bisa di grouping kelompok itu per lokasi ketika dia offline, sehingga dia bisa langsung menjadi satu kelompok untuk wilayah. Tapi nanti kalau sudah di offline di Surabaya gitu, kalau dari Surabaya gabung aja lagi di aja lagi biar pertemanannya mereka banyak gitu aja sih Pak. Terus emang ada ini nggak ada program nggak dari universitas untuk itu udah maksud saya untuk meregrouping itu Pak Jupri per lokasi. Jadi Bapak mengenai kelompok itu memang ujung-ujungnya kan di masing-masing mata kuliah ya Bapak ya, Bapak semuanya. Artinya kami tidak bisa mengintervensi sampai sejauh itu. Namun saran Bapak kami tampung aja. Nanti kita himbau kepada Bapak Ibu untuk efektivitas dan seterusnya tadi. Saran Bapak cukup bagus bahwa ada kelompok per daerah per apa itu. Saya pikir bisa. Ya minimal as a start aja Pak, sebagai awal aja. Ya. Kan tapi begitu mereka nanti udah ngeblend gitu ya udah saya sih senangnya campur-campur karena kan itu harus. Betul. Itu aja sih dulu lah Pak, waktu kita di F16 Bapak di M29 ya, dulu kan ada apa namanya kuliah bersama masih ya itu. Kalau tahap awal yang sekarang ini kan tetap bersama kan.
Sama, tetap fisika, matematika, kimia, Bapak. Nggih, tetap ada itu. Dan wilayahnya bukan di departemen, Bapak. ITS pusat. Sudah ya, itu sudah wilayah, bukan departemen, itu sudah wilayahnya pusat ITS yang ngatur semua. Dosennya, ininya, semua itu. Satu kelas itu campur antara berbagai departemen. Betul, Pak. Masih tetap seperti dulu, masih dulu. Kalau zaman dulu kita kan F16, saya 81 itu kan saya kan campur dengan sipil, saya campur, iya sama Pak, sama. Itu 2 semester Pak, 2 semester di ITS. Bapak Ibu yang lain juga perlu diketahui, untuk semester 1, semester 2 paket. Apa itu paket? Tidak bisa milih. SKS-nya ya sudah dipatok itu, atau kuliahnya dipatok itu, yang disebut dengan oleh Pak Rai tadi maksudnya adalah menyangkut tentang satu kelas itu betul dari berbagai departemen. Tidak saja aktuaria. Bisa campur sipil, mesin, kapal, dan itu masih program lama dulu masih dipakai terus. Karena memang itu bagus. Supaya kenal lingkungan, kenal orang lain di luar departemen, dan sebagainya. Itu menurut ITS masih dilanjutkan. Betul, Pak Ray? Nggih. Tapi wilayah departemen loh ya, itu wilayahnya institut. Jadi saran Bapak kita akan infokan ke fakultas dan institut nanti sarannya. Nggih. Terima kasih Pak Ray. Lagi satu nih Pak. Iya. Pak, itu saya lihat dosennya kok sedikit sekali dibanding mahasiswanya. Itu gimana nanti itu? Jadi betul. Di mana-mana setiap perguruan tinggi ada departemen atau prodi baru mesti begitu Pak prosesnya. Kami ada 7 Pak yang standby di departemen. Ada 2 dari UNER Pak untuk ngajar akuntansi dan sebagainya. Ada 2 dari statistika untuk ngajar, dan departemen lain matematika juga yang ngajar, yang kami tidak bisa. Intinya 7 itu sebagai resources. Begitu kita nggak cukup, ya ambil Pak UNER, ambil departemen lain sampai cukup. Gitu. Oke. Pak. Jangan khawatir putra-putri Bapak Ibu karena dosen cuma 7, waduh nggak diajar. Oh enggak. Tetap diajar. Tapi pasti ngambil dari UNER, ngambil dari departemen lain, sampai terpenuhi yang namanya, nah, nanti bisa dilihat di Excel putra-putri Bapak Ibu ada jadwal, dicek Pak. Coba perhatiin, paling bawah itu adalah dosen-dosen dari luar Pak. Ada UNER 2, statistika 2, matematika 6, matematika 6 Pak. Iya, karena mengajar matrik dan vektor itu masing-masing satu kelas 2 dosen, karena memang mereka juga masih kekurangan dosen juga. Jadi di caranya fakultas atau departemen manapun, satu fakultas khususnya itu harus support sehingga tidak ada alasan dosen tidak mau ngajar di tempat yang lain. Apalagi Mas Menteri ini programnya kampus merdeka. Kampus merdeka itu dosen bisa ngajar dimanapun, online seperti ini. Ya, gitu. Betul. Ya. Okay. Saya terakhir nih Pak, terakhir lagi satu aja. Kalau bisa di awal-awal ada dosen tamunya dulu Pak, yang praktisi aktuaris. Baik. Dia tahu betul gambaran ke depannya, vokasinya seperti apa. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan, apa yang dikatakan Pak Ketut Rai itu nggak salah. Kami sudah punya program 1 tahun Bapak Ibu. Kita undang. Bahkan itu bisa tiap 2 muncul atau 2 bulan muncul. Dan untuk 2001 sudah full sampai dengan bulan Desember sudah ada, Pak. Nggih. Sudah kita pikirkan semua itu, Pak. Nggih. Matur nuwun. Monggo Pak Ngarof ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Terima kasih. Salam sehat untuk Bapak. Sami-sami. Tadi selalu diberikan. Pak Jupri ada beberapa pertanyaan, boleh Pak ya? Monggo. Nama saya Ngarof Husna ini, orang tua dari Safira Husna Rovananda. Saya dari Gresik, Pak. Oh, Gresik, nggih. Yang pertama, ini Pak, kalau saya lihat di lowongan kerja itu ya, itu kan biasanya disebutkan lulusan dari matematika, statistik, dan kalau dari aktuaria memang saya belum pernah lihat Pak, apakah itu karena masih baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk angkatan 2021 apakah nanti perwalian dengan dosen wali itu mulai kapan Pak ya? Itu yang kedua. Yang ketiga,
tadi yang Bapak sampaikan bahwa ada kesetaraan untuk mata kuliah tertentu sedang diusulkan ke PAI, bahwa kalau lulus A untuk mata kuliah ini dapat sertifikasi A berapa Profesi. itu? Profesi. Sertifikasi profesi, Pak. Nggih. Misalkan ada mahasiswa ujian sertifikasi lulus, apakah nanti otomatis mata kuliah tersebut juga akan lulus, Pak, dengan nilai yang disetarakan? Mungkin itu dulu, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih. Baik. Yang pertama adalah Bapak bahwa menyangkut tentang sekarang di di lowongan kerja belum ada. Ya benar, Pak. Memang belum tahu. Perusahaan belum tahu, baru berdiri 3 tahun. Ya toh? Sehingga tetapi jangan khawatir, Pak. Loh, sekarang aja coba tanya ke anak kakak kelas itu sudah banyak diminta loh, Pak. Belum lulus loh banyak diminta. Artinya saya tidak pernah khawatir tentang aktuaria, Pak, dibanding dengan yang lain. Contoh, di ITS, Pak, departemen lain di fakultas kami yang dikenal dengan FMIPA dulu, yang sekarang FSAD, itu mohon maaf, itu cuma di tengah mainnya, Pak, tengah ke bawah. Tapi begitu ada aktuaria, Pak, sekarang sudah muncul bareng di informatika, udah jejer dengan aktuaria, Pak. Terangkat fakultasnya. Kenapa terangkat? Satu, resource-nya luar biasa bagus, yang bernama mahasiswa tadi, 18, 19, 20, dan sekarang 21. Terus peminatnya banyak. Sehingga nggak mau ngangkat fakultas. Jadi sekarang level fakultas sudah nggak seperti dulu di tengah bawah, tapi sekarang melejit dengan adanya aturan. Artinya bahwa cepat atau lambat, sekarang aja udah belum lulus banyak yang minta itu. Mereka pasti tahu, ya. Dan saya yakin nanti akan mengikut lowongan-lowongan kerja pasti akan muncul nanti aktuaria setelah mulai meluluskan. Sekarang kan belum. Yang baru ada meluluskan itu S2 aktuaria ITB, Pak. Udah lama berdiri, Pak. Sebelum S1 aktuaria. Itu udah lama berdiri. Ya, tapi S2. Ya ini lucu juga Indonesia itu kalau Indonesia kan nggak lucu-lucu, Pak. Indonesia ini banyak kelucuan. S1 belum lulus, tapi S2 sudah meluluskan itu. ITB itu. Nah, sekarang kita bareng-bareng nanti paling meluluskan ya sekitar rata-rata di 20-22 lah akan lulus, termasuk pertemuan kita. Yang kedua tadi pertanyaannya, apakah kalau lulus PAI maka mata kuliah lulus? Tidak bisa dibalik, Pak. Mohon maaf, tidak bisa dibalik, Pak. Ya, yang bisa itu disetarakan mata kuliah kita yang lulus dengan profesi. Tapi jangan dibalik. Kalau dibalik hancur, Pak. Anak SMP lulus PAI A10 minta sarjana S1 ITN, kacau semua, Pak. Jadi artinya begini, Bapak, Ibu yang dimuliakan, maksud setara itu mereka-mereka yang di Departemen Aktuaria atau di Prodi Aktuaria mengirim surat atau sudah ada kerjasama seperti ITS ke PAI karena permintaan beliau-beliau di PAI. Nanti begitu mereka sebelum lulus insya Allah atau itu yang sudah mata kuliah lulus itu akan ada sertifikasi kesetaraan. Nah itu. Jadi nanti begitu lulus aktuaria maka dapat sertifikasi dari PAI. Kita masih nego minta AB, dulunya hanya A. Ya enggak tahu di studi yang mana. Jadi begitu putra-putri Bapak Ibu lulus dari ITS aktuaria, terus ada nilainya bagus tadi, maka PAI memberi hadiah bonus, maka dianggap sudah dapat sertifikasi profesi. Pak Ato ada tambahan? Monggo Pak Ato. Baik Pak, sedikit ya. Tadi ada pertanyaan tentang kurikulum ya. Ini saya share. Oh nggak bisa saya. Oh sebentar. Pak Ato, Bu Asmi minta tolong Pak Ato. Mana Pak Ato? Sudah Pak. Sudah Pak Ato, monggo. Baik ya. Kurang lebih ini Pak ya, kalau di kurikulumnya ya, biar kalau misalnya ingin tahu tentang apa isi yang kita ajarkan. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya. Dibesarin Pak, view-nya oh iya. Nggak bisa ya. Sebentar, saya stop share dulu. Oke.
Jadi ini ya, kurang lebih kalau di mata kuliah kita, bagaimana strukturnya, terus jalannya itu gimana seperti ini ya. Jadi mulai semester 1 gitu ya. Ini kita punya 6 ya untuk 6 jenis ya. Ada yang kurikulum nasional, artinya seluruh Indonesia, jurusan apapun, asal dia di perguruan tinggi, maka dia harus ada mata kuliah itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ITS, berarti seluruh mahasiswa ITS dapat mata kuliah itu. Yang ketiga adalah fakultas, ya. Kemudian dasar keahlian, berarti ini ITS juga. Terus prodi, sarjana, sains aktuaria, ya. Kemudian mata kuliah pengayaan. Pengayaan berarti mata kuliah di luar prodi, ya, di ITS ya. Jadi jumlahnya juga ada ya, ada 8 nasional, ITS-nya 6, fakultas 3, dasar keahlian 15, prodinya 108, dan pengayaannya 3. Dan itu kalau didistribusi per semesternya juga sudah ada. Semester 1 ya, itu dari bawah ke atas ya. Itu ada 1 saja mata kuliah yang prodi ya. Kemudian yang lain macam-macam itu ya. Terakhirnya itu ada 17 SKS wajib, 0 yang pilihan. Totalnya 17 ya. Begitu juga semester 2, 3 sampai 8. Jadi kita rancang sesuai dengan standar nasional, kita lulus 8 semester. Tapi bagi anak-anak yang lebih dari kemampuannya boleh mengambil lebih dari yang wajib. Mungkin itu Pak Jupri sedikit yang saya terangkan tentang. Alhamdulillah. Matur nuwun atau atas tambahannya. Jadi tahan dulu Pak, jangan dijawab dulu Pak. Mungkin masih Bapak Ibu mau melihat, monggo. Jadi Bapak Ibu yang ditampilkan Pak Ato itulah yang tadi sempat ditanyakan. Ada mata kuliah miliknya nasional 8 SKS, miliknya ITS dengan warna ini 6 SKS, miliknya fakultas cuma 1 mata kuliah itu teori peluang 3 SKS, miliknya dasar keahlian itu wajib sudah ini nggak bisa dihapus 15 SKS, sedang prodi maksudnya ya kita ini 108 ini ada di dalamnya yang tadi saya bilang minimum 48 maksimum 45 SKS yang sama se-Indonesia aktuaria. Itu sedang pengayaan ini maksudnya bisa mengambil dari departemen lain 3 SKS. Total ini 144 SKS Bapak Ibu. Nah, apa maksud kolom di sini? Ya tadi semester 1 17 SKS tanpa pilihan. Semester kedua 19, semester 3 19 terus begitu. Baru pilihan muncul di semester 7 Bapak Ibu. Ada 6 SKS berarti 2 mata kuliah. Semester 8 ada 6 SKS ada pilihan juga dan sebagainya. Sehingga total semua nanti jumlah 140. Jadi inilah mulai semester 1 sampai semester 8 mata kuliah yang akan diajarkan ke putra-putri Bapak Ibu selama kuliah di Departemen Aktuaria. Itu tambahan dari saya. Pak Ato, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu. Pak Jupri, nyun sewu Pak Jupri. Silakan. Pak nyun sewu ini berkenaan dengan yang ini Pak, struktur mata kuliah. Ini kan ada kelautan, syariah. Apakah ini sudah di semester 6 itu sudah mulai penjurusan konsentrasi atau seperti apa nih Pak? Nyun sewu, Pak. Jadi karena kami cuma 1 prodi Bapak, maka tidak ada istilah penjurusan Bapak. Semua dapat. Karena memang saat ini baru 1 prodi kan, Sains Aktuaria. Sehingga di semester 6 ini semua dapat. Nah, betul tadi pertanyaannya. Misalkan contoh itu Departemen Matematik misalkan. Betul Pak, di 6 itu biasanya sudah mulai mengarah kepada salah satu yang di prodi apa yang disuka. Misalkan prodi di matematik itu prodi murni. Nah, semester 6 ke atas sudah full ke arah murni. Prodi apalagi statistika, maka arahnya ke sana. Karena kita baru 1 prodi, maka tidak ada istilah penjurusan. Tapi semua dapat. Itu jawabannya Pak. Monggo Pak Dahan, dipersilakan. Matur nuwun Pak Ato bisa di-close. Matur nuwun. Monggo Pak Dahan. Sampun Pak, sudah cuman speakernya belum bersuara. Baik, sambil menunggu Pak Dahan. Pak Sunario, monggo Pak Sunario. Biar efektif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Naryo. Sunario Pak, orang tua dari Bimo Erlangga di Papua Pak, Jayapura. Oh, jauh Jayapura. Iya Pak, jauh Pak. Jauh sekali ini, Pak. sekali.
Iya, izin terkait dengan tadi profesi tadi, Pak. Jadi ada mata pelajaran yang mendapat nilai A, Pak ya. Itu langsung Sementara mendapat itu yang diminta oleh PAG. Untuk mendapat PAI ya. Untuk yang lainnya bagaimana, Pak? Kompetensi yang lainnya apakah ada intervensi dari dari ITS untuk ini ya, Pak, untuk yang profesi-profesi lainnya, Pak. Kompetensi lainnya. Baik, jadi begini Bapak Ibu, jangan semangat tadi sudah saya bilang. Mohon maaf semuanya Bapak Ibu, jangan sampai salah mindset ya Bapak Ibu. S1 aktuaria itu menyediakan seluruh mata kuliah support untuk lulusan aktuaria. Tepatnya menjadi aktuaris. Sudah, itu satu sisi Bapak. Sudah, itu tolong jangan sampai kita salah mikir. Nah, profesi yang di situ ada PAI, CSLA, FASAI, ASAI, dan sebagainya. Itu semacam kalau di dokter ada spesialis dan sebagainya gitu kan Pak. Jadi itu benar-benar pilihan seseorang. Nah, contoh tadi lulusan dari aktuaria ITS ada nilainya mata kuliah kok mengarah A10, akhirnya PAI diberi hadiah, bukan hadiah tepatnya. Ada konversi maka dapat sertifikat, ya kan Pak? Karena itu nilainya bagus A sementara sudah A. Ya enggak apa-apa, berarti mahasiswa aktuaria ITS nanti plus diberi satu sertifikasi profesi tadi. Nah, pertanyaannya, betul kan pertanyaan. Bagaimana kalau ada mahasiswa aktuaria yang belum mencapai lulus A, berarti kan tidak dapat sertifikasi dari PAI, anggaplah begitu. Maka mahasiswa tersebut kalau memang mau mencari profesi bisa ujian Bapak, bisa ujian PAI. Tapi bukan berarti menggugurkan seseorang mahasiswa tadi yang tidak ngerti ilmu itu, bukan. Dia tetap lulus sebagai aktuaria sehingga sebagai aktuaris gitu Pak. Jadi itu semacam profesi aja. Tapi ya tentunya kalau memang pada saat itu belum ada penyetaran karena nilainya belum mencapai A, anggap begitu, anggap masih di bawah itu, ya nggak apa-apa Pak. Sebelum lulus mereka, contohnya tadi ada mahasiswa kita belum lulus seperti contoh tadi Mas Aldo itu sudah A10 sampai A70 sudah megang 5 dia sudah profesi itu, sudah lulus semua 5-5. Ya nggak apa-apa dia mau, kan begitu. Jadi itu profesi sifatnya adalah self banget, diri sendiri banget untuk meningkatkan kemampuan diri sampai dia sebelum lulus aja sudah dapat, boleh ujian boleh. Bahkan PAI pun kalau di persyaratan ujian nggak ada persyaratan yang ikut A10 harus begini, nggak ada. Pokoknya siapa yang memenuhi kriteria itu boleh ikut ujian. Nah, cuman selalu saya sarankan kepada mahasiswa lebih bagus nggak usah mikir setara dulu, mumpung kalau mahasiswa kan biayanya lebih ringan dibanding umum Pak. Nah, ikut aja ujian PAI, toh nggak ada ruginya, sekaligus mengukur diri. Pertama biayanya lebih murah karena status mahasiswa, kedua bisa mengukur diri bahwa apa ini yang sudah kami siapkan dan sebagainya. Itu Pak, tambahan Pak. Jadi izin Pak, pembiayaannya ada tersendiri Pak ya? Oh enggak Pak, itu masing-masing Pak, karena memang itu kan lepas. Oke, itu aja Pak. Terima kasih Bapak. Matur nuwun Pak Naryo. Pak Dan, Pak Dan sudah kena? Belum Pak Dan, mohon maaf. Masih belum Bapak? Ngapunten. Sudah dengar Pak? Sampun. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Jupri dan dosen-dosen lainnya, beserta salam kenal untuk seluruh orang tua akuarium. Perkenalkan saya Daan Hamimiar, orang tua dari Muhammad Haidar Hasmiar, asal dari Semarang. Tapi kalau asal saya sebetulnya, asal saya sendiri sebetulnya dekat dengan kampung Bapak ya, di Kencong. Loh, saya tuh Kencong. Iya, saya di Lumajang. Oh, Masya Allah. Ya, saya terus terang untuk yang putra saya yang masuk di aktuaris ini melalui satu informasi dari saya, karena saya sendiri berprofesi sebagai penilai publik, jadi di KJPB, yang nantinya kita tahu bahwa aktuaris ini salah satu dari profesi keuangan yang pengawasan, pembinaan itu berada di Kementerian Keuangan.
Jadi nantinya mungkin satu atap dengan saya. Ada penilai publik, ada akuntan publik, ada. Nah, sehubungan dengan itu, saya hanya ingin memberikan saran, Pak, bahwa yang menarik dari program aktuaris ini yang saya sampaikan kepada putra saya, bahwa ini suatu studi yang lekat dengan keprofesian. Nah, ketika kita menyangkut profesi, saya masih ingat apa yang disampaikan Pak Sarwono Kusmaatmaja ya, yang namanya tenaga siap kerja itu hanya pada profesi tertentu, misalkan dokter, itu tenaga siap kerja. Tapi yang lain sebetulnya bukan siap kerja, tapi siap menyesuaikan diri dalam pekerjaan. Nah, beruntung bahwa aktuaris ini bisa disetarakan dengan nantinya kayak profesi dokter. Ketika dia kerja, dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan sebagai seorang aktuaris. Nah, paling tidak yang saya harapkan dengan adanya satu studi di tingkat universitas S1, bukan hanya dari sisi hard skill-nya saja, tetapi soft skill itu penting. Ini karena saya menyangkut profesi, karena anak masih katakanlah nanti lulus di usia 22, 23 itu sangat muda. Dia masuk dunia kerja. Dia harus bisa memberikan advice pada orang-orang lain, bisa komunikasi. Artinya bukan saja kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosionalnya. Nah, ini salah satu yang saya harapkan bisa berperan ada semacam ekstrakurikuler atau apa itu yang banyak memberikan pembekalan ketika Anda kerja sebagai profesi. Itu Pak, itu yang pertama. Yang pertama yang saya harapkan. Yang kedua, saya menaruh besar dari program aktuari itu untuk bisa mempublikasikan secara masif bahwa kita tahu di dunia bisnis ini ke depan sangat diliputi ketidakpastian. Uncertainty. Ada seorang penguasa, dia bilang, saya tidak bisa memprediksi 10 tahun lagi bagaimana. Kecepatan teknologi luar biasa. Saya paling bisa melihat. Jadi data-data yang 10 tahun kemarin, biasanya kita menggunakan analisis sebagai time series, sebagai udah nggak bisa digunakan lagi. Nah, disitulah pentingnya seorang orang aktuaris yang bisa memforecast ke depan. Sehingga bukan hanya pada core-nya di aktuaris, tetapi kemanfaatan ini untuk bidang keuangan. Sehingga sangat luas, dia sudah memiliki satu profesi yang melekat aktuaris, tapi kemanfaatan di bidang keuangan khususnya sangat dibutuhkan untuk ke tahun ke depan. Nah, ini yang mungkin bisa disosialisasikan pentingnya sarjana aktuaris ini. Saya kira itu Pak Jupri, terima kasih. Sama-sama Pak Dan. Jadi Bapak Ibu yang pertama langsung saya jawab. Alhamdulillah Pak. Mungkin satu-satunya di Indonesia ITS sudah mengawali yang namanya soft skill. Jadi di ITS itu kalau mahasiswa akan lulus harus dicek tidak hanya akademik Pak, tapi ada namanya SCAM. Apa itu SCAM? SCAM adalah semua aktivitas mahasiswa yang ada nilainya Pak. Sertifikat webinar apa nilainya berapa, ikut pelatihan apa nilainya berapa, dan itu namanya bicara soft skill. Kebetulan kami terlahir dari aktivis, sehingga kami yang menggodok mahasiswa sejak 86 sampai hari ini Pak, kami sadar, kebetulan juga saya punya perusahaan Pak. Betul yang dikatakan tadi, bahwa dunia pendidikan itu hard skill yang terbanyak, bisa 80%. Soft skill cuma kurang lebih 20-30%. Di dunia kerja, benar yang dikatakan Bapak tadi, terbalik Pak. Soft skill bisa 80%, hard skill bisa top score paling 30%. Melihat kesadaran seperti itu, akhirnya ITS membuat namanya program soft skill, salah satunya adalah LKMM Pratd TD TMTL. Apa itu? Program tentang latihan kepemimpinan yang di situ ada communication skill, negotiation, teamwork, bla 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 bla. Itu ada mulai dari tahap awal Pratd, tingkat dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, sampai untuk semester yang tinggi, tingkat lanjut Pak. Kalau sudah tingkat lanjut itu menganalisis problematika kehidupan Pak. Itu alhamdulillah ITS sudah ada program itu secara
terstruktur rapi sampai goal. Lagi-lagi, siapa yang boleh masuk itu? Siapa yang mau ikut, Pak? Nggak bisa dipaksa kan tentunya, Pak. Tetap program jalan, Pratidim. Tapi untuk pengurus harus ikut Pratid, TD, TM itu, Pak. Kalau nggak bisa ikut jadi pengurus himpunan, BEM, nggak bisa. Harus ikut salah satu tadi sampai ada syarat untuk jadi pengurus. Itu. Yang berikutnya lagi, alhamdulillah lagi Bapak Ibu, ITS ini tentang menyangkut potensi mahasiswa. Sudah diciptakan UKM yang macam-macam. Yang senang nyanyi, ada UKM paduan suara. Yang senang taekwondo, ada. Lengkap. Sehingga tidak saja akademik, kesehatan diperhatiin, rohani juga begitu. Islam disediain. Tidak saja dosennya, tapi aktivitasnya. Yang Hindu, yang Buddha, semua ada. Lalu olahraga lengkap di ITS. Cuman untuk pandemi memang sementara masih off ya Pak. Ini cerita secara global aja. Terus yang senang penalaran, muncul PKM menuju pada PIMNAS. Sudah disediain dosennya, dosen penalaran. Sehingga yang dikatakan Bapak tadi nggak salah, selain akademik, di luar itu offline-nya sudah kita siapkan menuju soft skill-nya. Kebetulan kami sebagai salah satu, kalau dulu namanya apa Pak? Penatar begitu ya. Alhamdulillah kami penatar nasional untuk soft skill itu. Jadi artinya insya Allah sudah langsung dijawab seperti itu. Ya. Itu Pak untuk yang itu. Saya pikir terima kasih Pak. terjawab. Terima kasih atas pemaparannya. Pokoknya ini aktuarianya ilmu keren lah Pak. Betul Pak. Betul. Setuju Pak. Dulu saya nggak ngerti Pak. Setelah kami masuk di aktuaria, setelah kami sering ikut workshop ini, gini. Saya tambah satu poin Bapak Ibu, mohon maaf, mohon izin. Contohnya begini aja. Kebetulan saya juga punya perusahaan. Saya punya perusahaan, anggaplah karyawannya 100. Kalau dulu saya belum kenal aktuaria, mohon maaf Pak, dan suaranya bisa dikecilin supaya nggak ganggu. Oke, sudah, sabar Pak. Itu begini Bapak Ibu. Kalau dulu saya nggak kenal aktuaria, sebentar, ini ada yang bocor ini. Sudah. Kalau dulu saya belum kenal aktuaria, katakanlah saya punya 100 karyawan, saya tidak pernah berpikir resiko, Pak. Resiko paling sederhana begini. Tahun 2025 berapa ya yang pensiun? Terus tahun 2023 atau 4 siapa yang jamin tidak ada bencana dan seterusnya. Nah, di aktuaria diajari namanya resiko itu. Sehingga perusahaan itu supaya keuangannya sehat, maka bisa berpikir 2 tahun lagi siapa yang pensiun, dananya dari mana, bagaimana uang pensiun, bla bla, itu sudah ada ilmunya. Itu aktuaria bisa jawab. Yang dikatakan Bapak tadi menyangkut tentang prediksi tentang 2, 3, 5 tahun ke depan. Itu sudah dihitung. Apa keuntungan perusahaan dengan menghitung itu? Maka resources, SDM, resources, dana, dan seterusnya itu sudah menyangkut tentang aset ini. Jangan sampai nanti begitu ada yang pensiun lebih banyak, dana nggak cukup. Nah itu nggak boleh terjadi ke depan. Itu poin. Lagi, misalkan saya beli mobil merek apapun, harga mobil 300 juta misal. Maka ini ada resiko tentang mobil itu. Ketabrak, kecelakaan, yang namanya atau bencana atau apa, muncul angka. Resiko itu katakanlah 20 juta. Berarti mobil dan resiko muncul harga 320 juta. Ini penting untuk asuransi, Pak. Sehingga asuransi nanti akan join dengan asuransi. Oh, dana resiko sekian, maka muncul tiap bulan premi sekian. Kalau terjadi resiko itu, maka akan dapat return sebesar ini. Nah, itu lagi. Terus yang terakhir, banyak contoh ini. Yang terakhir cukup saya pikir. Nanti dosen lain bisa nambahkan, Bu Mita, Bu Asmi, Pak Atok boleh. Yang terakhir, Bapak hari ini banyak investasi, tawaran investasi, Pak. Mau konvensional, mau syariah, banyak sekali. Pertanyaan sederhana, kapan agar kita investasinya sehat, nggak rugi, minimalisnya hitungnya kayak apa? Ada hitungan investasi, Pak. Itu bagi mereka yang mau invest saham dan lain. Itu diajarkan di sini. Soal mau pakai konvensional, mau pakai saham, itu bukan tugas kita. Kami hanya memberikan pisau. Mau untuk buah, mau itu terserah Mas. Ilmunya kita berikan. Soal nanti mau dipakai konvensional, mau dipakai syariah, itu semua tergantung pemakai atau tepatnya mahasiswa yang telah menerima ilmu.
Dari saya itu Pak Ato, Bu Mita, Bu Asmi boleh nambahkan tentang itu, monggo. Bu Mita saya berharap atau Pak Ato nambahkan supaya Bapak Ibu di sini biar oh ternyata begitu ya. Sambil nunggu Bapak Ibu, saya tambah satu poin lagi Pak. Insya Allah tahun depan Pak, pemerintah akan mewajibkan perusahaan itu minimal ada tenaga aktuaris 1 orang karena sudah meluluskan. Insya Allah itu jadi Pak Menteri waktu dibukanya aktuaria 2018. Jadi 4 tahun setelah meluluskan akan ada peraturan dari pemerintah bahwa perusahaan akan ada aturan minimal harus ada tenaga aktuaria. Nah ini juga berita luar biasa, bagus untuk kami. Semua lulusan itu artinya selain mereka bisa kerja dimanapun, tapi dengan peraturan itu kan paling enggak, ya tadi diragukan kok lowongan belum ada tulisan aktuaria. Nah, baik, monggo Pak Ato, Bu Mita, Pak. Ya. Sedikit aja Pak Jupri. Boleh, ya, monggo. jadi kita kan memang punya kurikulum mayornya itu seperti itu ya. Jadi gampangannya seperti yang Bapak bilang tadi, kita memang ingin mengarahkan mahasiswa untuk menjadi aktuaris ya. Tapi memang kurikulum kita hanya sampai kepada sarjana aktuaria. Nah, di sini bedanya apa? Kita hanya memberikan keterampilan dan pengetahuan, tidak sampai kepada sertifikat. Yang berhak memberikan sertifikat itu hanya PAI. Ya. Jadi diharapkan memang setelah mereka ikut kuliah, mereka punya kemampuan ya untuk itu. Ya. Jadi seharusnya mereka lebih mudah untuk ujian, kalaupun tidak ada penyetaraan. Yang kedua, kita pun juga punya hal yang lebih ya dibanding aktuari dibanding yang lain ya. Karena kan memang setiap prodi itu punya ciri atau keunggulan ya. Jadi kita ada sampai sekarang belum sampai 20 kayaknya jumlah prodi ya, karena selalu nambah terus ya. Jumlah prodi aktuaria di Indonesia nggak sampai 20. Nah, itu kelebihan kita dibanding yang lain itu adalah di bagian komputasi dan modelingnya ya. Jadi modeling statistiknya. Nah, jadi itu mungkin kalau dibanding aktuaria di prodi di perguruan tinggi yang lain ya. Jadi harapannya memang dengan satu keunggulan ya dibanding yang lain, mereka punya pangsa tersendiri ya, punya kemampuan yang prodi lain, prodi aktuaria di universitas lain tidak memiliki. Mungkin itu saja Pak. Oke, matur nuwun Pak Ato. Bu Mita monggo tambahkan. Ya, terima kasih Pak Jupri. Menyambung dari Pak Ato tadi mengenai komputasi nih Bapak Ibu. Mungkin tadi dari awal sudah melihat aktuaria ini kok matematik statistik banget ya. Anak saya ini kurang bisa hitung dan sebagainya. Nah, itu jangan khawatir, nanti di sini kami juga mengajari mengenai komputasi ya. Jadi ada beberapa software yang akan kami ajarkan, antara lain ada Excel. Excel itu biasanya kan anak-anak mungkin pakainya pakai tabel gitu ya, pakai hitung gitu. Nanti akan kami ajarkan juga bagaimana membuat makro Excel. Kemudian ada software programming Excel. Yeah. Ya. Terus ada software R juga, dan ada software yang memang sering dipakai di dunia kerja yaitu Python pun akan kami ajarkan di aktuaria. Jadi misalkan selama ini yang mempelajari hanya di Departemen Informatika, sistem informatika itu kami juga mengajarkan gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau anak Bapak Ibu akan ketinggalan komputasinya. Ya begitu Bapak. Oke, matur nuwun. Bu Asmi ada tambahan? Cukup Pak, saya sudah disampaikan. Ya, kurang lebih itu Bapak Ibu dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tadi ada yang tanya di chat, mungkin mohon maaf, ada yang belum tahu. Jadi begini Bapak Ibu itu sudah ada grup orang tua, sudah kita bentuk. Mungkin Pak Ketut Rai Mahajoni belum masuk mungkin. Coba tanya sama putra-putrinya, Bapak Ibu yang belum gabung di grup itu, apa tujuan grup ini? Memang sengaja kami bentuk Bapak Ibu, grup orang tua ini. Mungkin ada curhatan atau apa, bagaimana mengatasi pembelajaran anak, bla 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 bla. Monggo, nggak sungkan untuk langsung ke kami. Memang tidak semua dosen saya masukkan, cukup saya saja, karena memang itu saya intinya adalah komunikasi kadep dan orang tua. Nah begitu ada masalah, biasanya saya langsung kontak dosen walinya kalau memang terkait person dari anak wali. Itu selesai sudah.
Saya tidak akan ke tempat lain. Jadi sudah ada Pak, grup orang tua sudah ada Pak. Cuman mohon maaf memang saya cuman kadep dengan Bapak Ibu saja. Untuk yang lain kita tidak lipatan bukan apa-apa supaya lebih fokus Pak. Jadi silakan di grup itu mau diskusi, mau tanya atau apapun. Kurang puas, Bapak Ibu boleh 24 jam kontak saya. Tentunya diingat, kalau saya belum jawab Pak, mungkin saya ngajar Pak. Mungkin saya tidur Pak. Tolong difahami Pak. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa langsung. Tapi kalau saya pas nganggur, nggak ada kegiatan yang tadi, insya Allah langsung saya jawab. Jadi semua, bahkan kami sempat ada masalah anak kita di Ende waktu itu, ya kita antar Pak sampai ke Ende. Kita antar. Artinya, kami kalau udah urusan mahasiswa, apalagi urusan nyawa, urusan manusia, kami nggak main-main Pak. Karena amanah dari Bapak Ibu sudah diberikan ke kami, maka kami akan tuntaskan sampai solusi Pak. Untuk urusan Bapak, putra-putri Bapak Ibu. Itu kurang lebih tambahannya. Baik, Bapak Ibu yang lain masih ada? Sudah jam 11.41, mungkin wilayah timur sudah ada yang sholat dan sebagainya. Pak Richard Siahaan, dipersilakan Bapak. Pak Richard. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Silakan Bapak. Iya. Saya singkat aja ya Pak ya. Saya orang tua dari Keisias Alessandra. Sebetulnya pemilihan prodi atau jurusan aktuaria ini sebelum diputuskan anak saya Keisha itu agak dilema karena dia suka aktuaria dan di lain pihak saya mencermati bahwa beberapa tahun terakhir ini data science kan amat sangat populer ya Pak ya. Betul. Jadi saya mencermati bahwa data science ini lebih related ke statistika. Tapi tadi di penjelasan di awal saya lihat ada slide bahwa memang sebetulnya beririsan aktuaris pun dapat menjadi seorang data science atau data analis. Mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan bagi saya aja, karena sebetulnya mana yang lebih tepat untuk menjadi data scientist, apakah aktuaria atau statistika? Itu aja sih Pak. Mungkin bisa. Monggo Bu Mita dijawab. Ya, terima kasih. Karena Bu Mita yang dilap. Monggo Bu Mita. Ya, terima kasih Pak Jupri. Ya, izin menjawab Pak Richard. Saya sebagai lulusan statistika, ya memang Pak, kalau misalkan data science itu memang secara umum ya prodinya adalah statistika gitu Pak. Tapi selama ini setelah berkembangnya zaman ini, matematika kemudian aktuaria pun bisa menjadi seorang data scientist. Sesuai dengan kurikulum yang sudah diflorkan sama Pak Atok dan Pak Jupri tadi, itu di situ kami juga mengajarkan mengenai analisis data. Kemudian ada data mining itu juga menggunakan Python itu Pak. Jadi ada komputasi juga. Jadi semua apa saja metode statistika pun juga akan kita pelajari di aktuaria ini. Karena memang kan aktuaria tidak bisa lepas tentang statistika dan matematika begitu Pak. Jadi memang ya tetap kita pelajari mengenai data science. Jadi baik Pak Ibu yang lain, seperti yang tadi saya katakan, aktuaria ini memang irisan semua Pak. Ada matematikanya, ada statistikanya, ada finance-nya, ada ekonominya, bahkan tadi ada judge, kita ajarkan juga di dalam konten-konten, bisa jadi tidak ada di mata kuliah. Terus ada apa lagi? Communication. Nah, tadi sudah saya jawab juga tentang soft skill. Sehingga, nah, untungnya di kita, dibanding aktuaria prodi tadi, itu full arahnya ke aktuaria. Karena memang departemen. Kalau yang departemen matematik, mohon maaf, atau departemen statistika atau apapun yang ada aktuarianya, itu ada pembebanan mata kuliah departemen kan Pak. Itu nggak enaknya. Kalau di kita full semuanya ngarah kepada aktuaria yang tadi dari berbagai tadi. Ada matematikanya, ada statistikanya, ada finance, ada ekonomi. Jadi lengkap banget. Sehingga begitu mereka lulus, itu insya Allah siap akan jadi apapun. Mau konsultan, iya. Mau analisis, iya. Mau jadi dikembangkan di apapun lah yang seperti tadi sudah saya paparkan di slide. Jadi lebih mixer. Nah, baru nanti mungkin tanda petik begitu mahasiswa tugas akhir. Nah,
Begitu tugas akhir memang ini sudah mulai memilih mahasiswa ini mau seneng kemana, mau mendekat ke matematik, mendekat ke statistik, ke finance atau asuransi atau bla bla. Itu sudah nanti yang ngarahkan dosen yang bersangkutan. Jadi resource-nya kuat. Begitu mereka memilih pada tugas akhir, ya memang kan nggak bisa mixer, walaupun mixernya paling interseksi-interseksi itu, tapi core-nya itu udah tergantung masing. Intinya adalah begitu anak lulusan dari aktuaria, insya Allah sudah siap apa yang sudah dikatakan oleh Bapak tadi, analisis juga mampu, ini mampu, karena sudah diberikan semua. Oke, itu Pak tambahannya. Bapak Ibu yang dimuliakan, apakah sudah cukup atau masih ada pertanyaan? Dipersilakan. Ibu Yuliati, terima kasih Bapak, mohon bimbingan semoga anak-anak diberikan. Oh ya, oh istri saya sudah gabung. Oh oke Bapak, monggo nanti tanya kepada istrinya, boleh gabung dua-duanya gabung. Tapi kalau gabung dua-duanya jangan itik-itikan ya Pak di grup Pak. Mohon maaf. Baik. Oke, sudah ada lagi yang lain kayaknya nggak ada. Oh daftar absen, mohon maaf absen hadir, mohon diisi nggak Bapak Ibu, ada klik itu, saya copy lagi nggak, mungkin ada yang belum kelupaan. Daftar hadir ini penting Bapak Ibu untuk kami, supaya nanti, sudah saya klik itu, monggo. Sebelum berakhir yang belum mengisi daftar hadir, monggo diklik. Dan seterusnya itu, supaya nanti kita punya data lebih lengkap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cukup? Masih ada pertanyaan? Kalau sudah cukup, sudah 11 pas 1, tadi ikut meeting di lain mungkin terlewat, mungkin hibrid atau apa kapan. Oh baik. Buat yang tadi bertanya di chatting, begini Ibu, mungkin terlambat masuk. Jadi hibrid, insya Allah ITS akan dimulai minggu keempat. Namun tidak bisa semua Ibu Bapak, hanya mahasiswa baru. Seperti putra putri Bapak Ibu. Itu pun juga begitu, tidak bisa semua mahasiswa baru, hanya yang ada di Surabaya. Itu pun mohon maaf, di Surabaya pun mungkin juga masih di ini juga hanya maksimum 30% ruangan. Tidak bisa semua. Aktuaria tidak mungkin, mohon maaf. Kenapa? Karena ruangannya tertutup, kena Satgas. Jadi yang boleh hibrid itu ruangannya ada jendela terbuka, ini semua ada peralatan yang bisa ini ada teknologinya khusus, bla 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 begitu Bapak Ibu. Dan itu pun hanya mata kuliah semester 1 dan semester 2. Berarti di pool di pusat di ITS. Saya ulangi sekali lagi, hibrid akan dilakukan minggu keempat. Secara keputusan nanti akan ada SK-nya dari itu institut atau rektor. Yang kedua, siapa yang boleh masuk itu? Hanya mahasiswa baru 21. Mahasiswa baru yang mana? Hanya yang ada di Surabaya. Itu pun masih dipilih lagi. Hanya maksimum satu kelas, maksimum cuma 30% orang dari kelas kemampuan. Misalkan kelas mampu 40 kelas, 40 kursi. Hanya terisi 30% dari 40. Artinya, mohon maaf dengan sangat, hibrid seperti itu belum bisa menampung semuanya. Jadi saking ininya Bapak Ibu, kemarin ada cerita unik, ini anak mahasiswa 20 kan belum pernah ke kampus ya. Belum pernah ke kampus di ITS. Akhirnya ada yang nekat dari Jakarta 3 orang, Cirebon, kumpul ketemu di Sidoarjo, akhirnya ketemu saya di kampus. Ada sekitar 8 orang. Saking kepinginnya lihat kampus ITS. Ya, mohon maaf dengan sangat harap maklum karena memang kondisi yang belum memungkinkan. Saya pikir chatting sudah saya jawab semua. Ya sudah, saya pikir itu Bapak Ibu dari kami. Saya berikan nomor telepon saya, barangkali mungkin belum pernah tahu. Itu nomor HP saya, Pak. Monggo, di chat sudah ada. Kalau mungkin ada mau diskusi lebih dari sekarang, dipersilakan. Welcome untuk semuanya. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa kami berikan dari departemen. Terima kasih sekali. Sama-sama Pak. Putra putrinya, selamat datang di Departemen Aktuaria. Ayo kita bareng. Terima kasih Bapak Ya, Ibu semua. putra putri kita agar bisa lulus tepat waktu dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun. Saya kembalikan kepada Bu Asmi. Terima Monggo kasih Bu Asmi. Pak. Turun Pak Jupri. Oke, terima kasih banyak
Pak Suharjupri beserta Bapak Ibu wali mahasiswa semuanya atas dialog, musyawarah, dan sumbang saran dari Bapak Ibu sekalian. Semoga itu semua bisa menjadi hal baik ya bagi kemajuan pendidikan di Departemen Aktuaria ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara silaturahmi wali mahasiswa. Bu, mohon maaf, Ya, jangan Pak. lupa difoto. Oh iya. Ayo Bapak Mungkin Ibu kameranya dinyalakan sebelum semuanya. menutup acara Kamera kita ambil dokumentasi dulu ya. Monggo Bapak Ibu biar punya dokumentasi. Oke. Nah, kalau gini kan saya tahu oh Bude Saputu Darmati itu. Nah. Oke. Ayo Saya ambil satu-satu ada 4 ini nggih, 4 layer nggih. Oh, wah, Kan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Nah, ayo boleh jempol. Yang slide kedua nggih. 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Nggih. Satu lagi 1, 2, 3. Nggih. Nggih, Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Untuk menutup Nuwun acara ini, semuanya, mari mohon kita tutup maaf. dengan Matur bacaan nuwun hamdalah. semuanya, Nggih, nggih. alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Assalamualaikum. kita semua diberi Nggih. kesehatan. Saya selaku Amin, pembicara amin, 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 mohon amin. maaf apabila ada kekurangan dan Nggih. kekhilafan. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.